Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, klien 0805 data dan hasil Smart PLS. Nah, ketika dibuka maka akan ada set data seperti ini ya. Jadi data ini sebelum kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, kita rubah dulu formatnya menjadi CSV. Caranya seperti ini. Jadi kita copy ini ya, nama dari kuesionernya ini dan data penelitiannya seperti ini. Nah, kita copy, kemudian kita buat file baru, lalu kita pastekan di sini seperti ini. Kemudian file, save as, browse. Kemudian untuk file name ini bisa diisi ya, bebas. Contoh seperti ini. Kemudian save as type. Nah, ini yang penting kita klik lalu kita pindah formatnya ke ini, ke CSV UTF-8. Lalu klik save. Seperti itu untuk membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat, nanti bisa gunakan file ini. File CSV yang sudah saya buat. Seperti itu caranya. Kemudian setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, ini ya. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Lalu klik New Project. Name. Di sini kita tulis bebas ya. Create. Kemudian ini import data file. Nah, kita klik. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi ya. Ini. Lalu klik open. Kita klik import. Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Ini merupakan hasil analisis deskriptifnya. Nanti bisa di copy ini ya, tinggal copy to Excel, kita klik, kemudian tinggal paste seperti ini. Nah, seperti ini, lalu diinterpretasikan. Nah, ini adalah deskriptif yang sudah saya interpretasikan seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa back, lalu ini kita klik create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis di sini adalah model 1. Lalu klik save. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja ya, per kelompok sesuai dengan variabelnya. Contohnya seperti ini. Jadi kita klik dulu ini Y1.1, kita klik, kemudian kita tekan shift, lalu kita klik Y1.10. Nah, seperti ini, lalu kita tarik enter. Nah, seperti ini ya, kita masukkan dulu, nanti baru kita beri nama. Oke, setelah seperti ini kita beri nama. Nah, ini urutannya memang tidak urut ya, jadi X21 langsung lompat X210, itu memang dari Smart PLS nya seperti itu. Nah, kita beri nama seperti ini untuk cepatnya ya. Nah, ini klik kanan, double klik saja, double klik, lalu kita rename seperti ini. Nah, ya, ini sudah diberi nama semua. Kemudian kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang ada ya.
seperti ini kita penyusunnya. Jadi dalam menyusun modelnya ini bisa bebas ya, bisa beda-beda formatnya atau bentuknya. Cuma yang terpenting adalah model dari hipotesisnya itu atau model jalurnya harus sama. Nah, untuk menggeser posisi ini, posisi dari konstruknya ini bisa menggunakan menu indikator ini ya. Di sini ada tanda panah, nanti tinggal diklik saja, maka ini akan bergeser sesuai dengan tanda panahnya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita hubungkan variabel ini dengan menu connect. Nah, kita klik X1 ke Y, X2 ke Y, seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, ini adalah model yang pertama ya. Jadi model sebelum kita melakukan eliminasi. Dan untuk nama yang seperti ini yang terlalu panjang, kita bisa rename ya, double klik, kita bisa enter di sini. Nah, seperti ini supaya tidak terpotong namanya. Kita save ulang. Nah, lalu kita lakukan pengujian yang pertama itu ini ya, outer model yang pertama. Nah, outer model yang pertama ini ada uji validitas, kemudian conversion validity atau AVE, kemudian ada nilai reliabilitas, seperti itu. Kita uji dulu. Nah, pada uji satu ini jadi kita juga akan mengeliminasi untuk loading yang di bawah 0,5 atau yang masih di bawah 0,7. Nah, ini tandai dengan warna merah ya. Kita eliminasi sampai nanti ini nilai dari AVE ini sudah bisa di atas 5 dan nilai dari kelompok alfanya ini di atas 0,6, seperti itu. Nah, ini kan masih ada yang 0,6, ini masih dalam batas toleransi. Jadi toleransinya itu dari ada yang bilang 0,4 sampai dengan 0,7. Menurut Ghazali itu 0,5 sampai dengan 0,7. Nah, di sini saya menggunakan standar 0,4. Namun ini seluruhnya ya untuk yang model 2. Nah, ini sudah di atas 0,4. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan analisisnya ya. Nah, caranya untuk melakukan pengujian outer model dan inner model yaitu klik calculate, kemudian kita pilih Pallas algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kita lihat yang pertama adalah nilai outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada outer loading yang di bawah 0,4. Jadi untuk outer loading yang di bawah 0,4 harus dieliminasi, seperti itu. Selanjutnya adalah nilai construct reliability. Nah, ini AVE. Untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5, itu wajib ya. Nah, kalau misalkan AVE nya ini masih belum di atas 0,5, maka outer loadingnya ini harus dieliminasi. Nah, untuk cara mengeliminasinya seperti ini. Oh ya, sebelumnya hasil ini kita save dulu ya. Ini kita save seperti ini. Nah, ini Pallas algorithm 1, jadi yang masih menggunakan data penuh sebelum eliminasi. Nah, kalau misalkan kita mau save hasilnya ini di luar dari aplikasi Smart PLS, caranya tinggal ini ya, klik Excel, kemudian export. Nah, di sini tinggal kita save sesuai dengan ini, sesuai dengan lokasinya, seperti itu.
Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat berdasarkan dari tahapan analisisnya seperti itu. Tinggal klik save, nanti hasil outputnya akan seperti ini, bentuknya Excel, dan itu berlaku untuk seluruh pengujian yang ada di Smart PLS. Oke, ini kan masih belum memenuhi ya untuk kualitas reliabilitasnya, jadi kita akan melakukan eliminasi. Nah, yang kita eliminasi itu adalah yang nilainya minus terlebih dahulu. Nah, nilai yang minus ini harus kita eliminasi. Nah, ini banyak yang minus ya nilainya. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini. Jadi untuk prosesnya nanti saya percepat ya, supaya untuk videonya tidak terlalu panjang. Nah, contohnya ini ya, X1.4. Nah, ini kita back dulu. Kita cari di sini X1.4. Nah, ini ya nilainya minus. Ini X1.4 nilainya minus. Kemudian ini ya X4.3. Ya, kita coba eliminasi dulu. Nah, kita delete seperti ini, lalu kita rapikan kembali. Nah, setelah dieliminasi, kita pengujian ulang seperti tadi. Nah, kita lihat nilai overloadingnya. Ya, ini masih ada yang minus, Nah, ini juga masih ada yang minus. Jadi tahapan eliminasinya itu kita eliminasi yang minus terlebih dahulu, kemudian kita eliminasi yang di bawah 0,4. Jika nilai AVE nya itu masih di bawah 5, ini ya nilai AVE ini masih di bawah 5, kita eliminasi yang di bawah 0,50. Jika masih merah juga, kita eliminasi yang di bawah 0,60. Seperti itu urutannya. Jadi bertahap dari yang terkecil kemudian ke terbesar. Nah, ini kita percepat ya untuk eliminasinya. Nah, untuk tahap eliminasi ini maka masuk di ini ya, model kedua. Nah, ini model 2 ini, outer model kedua. Nah, untuk membuat outer model kedua ini kita bedakan untuk modelnya. Nah, ini adalah model 1, kita copy dulu. Kita duplikat. Nah, untuk namanya kita ganti di sini adalah untuk model eliminasi. Nah, seperti ini ya, model eliminasi. Kemudian kita uji ulang, kemudian bisa dilakukan eliminasi seperti itu. Oke, saya percepat prosesnya. Ya, ini adalah contoh yang sudah selesai dieliminasi ya. Nah, PLS algorithm start calculation, kita lihat di sini. Nah, kita lihat nilai dari outer loadingnya. Nah, seperti ini ya, outer loadingnya masih ada yang di bawah 0,7 dan ada yang di bawah 0,5, namun tidak masalah. Ini sudah masuk standar ya, standar untuk toleransi. Selanjutnya nilai construct reliability dan validity seperti ini. Nah, AVE seluruhnya sudah di atas 0,5, kelompok alpha sudah di atas 0,6, komposit sudah di atas 0,7. Jadi pada tahap ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabelnya itu valid dan reliable. Ini ya model 2 ini. Nah, selanjutnya adalah nilai HTMT. Jadi discriminant validity ini menggunakan metode HTMT. Nah, untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Nah, untuk memperoleh nilai HTMT kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai HTMT-nya. Jadi kita lihat di sini tidak ada yang berwarna merah ya, atau lebih besar dari 0,9. Maka pada discriminant validity ini tidak terdapat masalah. Jadi dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, yang pertama dilakukan kita lihat nilai dari VIF-nya terlebih dahulu. Nah, untuk VIF ini harus lebih kecil dari 5. Nah, untuk nilai VIF kita peroleh di sini. Nah, ini ya VIF, kita lihat inner model matrix. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terdapat masalah multikolonialitas pada model penelitian. Oke, selanjutnya adalah nilai R atau coefficient determination. Di sini menggunakan nilai R square. Nah, untuk R square kita peroleh di sini. Ini adalah nilai R square-nya. Nah, ini ya. Nilainya adalah 0,554. Nah, di sini artinya bahwa
variabel X1 sampai dengan X5 mempengaruhi variabel Y sebesar 0,554 atau 55,4%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian ada predictive relevance atau Q-quadrat. Nanti kita lakukan, kita ke ini dulu, effect size atau F. Nah, untuk F ini diperoleh nilainya dari sini. Ini ya. Nah, ini. Nah, kita lihat yang list. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah ya. Nah, F ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu. Nah, seperti ini ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai F-square-nya. Kemudian kita klasifikasikan nilai F ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan klasifikasinya. Nah, ini sudah ada keterangannya, sedang dan kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengujian ini, predictive relevance atau Q-square. Nah, caranya seperti ini, klik calculate, kemudian kita milih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini adalah nilai Q-square-nya, kita lihat di sini ya, construct cross validity redundancy. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah nilai Q-square-nya. Q-square ini nilainya adalah 0,270. Nah, 0,270 itu tergolong dalam relevansi prediksi yang sedang. Jadi artinya ketika model ini dilakukan penelitian ulang, maka akan memiliki prediksi yang sedang, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Untuk cara pengujiannya seperti ini. Kita back dulu, klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Nah, pertama kita lihat adalah nilai ini ya, path coefficient atau pengaruh langsung. Nah, dalam pengujian hipotesis ini yang perlu diperhatikan ada dua ya nilainya, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan arah hubungan atau arah pengaruhnya ya. Jika tidak ada tanda negatif, maka pengaruhnya itu positif. Nah, ini ada tanda negatif ya, ada dua, berarti pengaruhnya itu negatif. Kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, signifikan jika di bawah dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat untuk X1 ke Y memiliki original sample yang positif ya, artinya pengaruh X1 ke Y ini memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, pada X2 yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif signifikan. Nah, artinya di sini walaupun ya masyarakat itu kepercayaannya semakin turun, namun mereka tetap patuh dalam membayar pajak, seperti itu. Dan untuk X4 tingkat kesadaran masyarakat ini pengaruhnya positif ya. Nah, seperti itu, positif signifikan. Kemudian untuk yang X5 ini pengaruhnya negatif tidak signifikan. Nah, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.